Selamat pagi teman-teman ngopi bareng, ngobrol pikiran bareng Ghais Khalifah. Pagi ini kita kedatangan seorang yang luar biasa bernama Hotman Paris yang akan menjadi teman kita berbincang-bincang, bercerita tentang latar belakangnya dia dan kesuksesan-kesuksesan yang dia dapatkan dan situasi kekinian tentang hukum dan segala permasalahannya. Pagi ini saya berada di Eco Park, sebuah tempat yang keren dan luar biasa, berada di kawasan Ancol. Inilah tempatnya yang setiap saat didatangi masyarakat Jakarta untuk berolahraga dan untuk bergembira bersama. Salam, kita tunggu acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngopi, Ngobrol Pikiran bareng Ghais Khalifah. Kita pagi ini berada di Allianz Eco Park yang luasnya kurang lebih 3,4 hektar dan ini adalah menjadi tempat olahraga. Pagi ini saya ditemani oleh orang yang luar biasa. Selamat pagi Bang Hotman. Oke. Dan di sebelah kanan saya ada Trisa Suherman. Ica, selamat pagi Ica. Pagi Bahagia sekali pagi ini kita olahraga bareng, berkumpul bareng dan bisa berbincang-bincang dengan orang yang mungkin hanya bisa kita lihat di TV. Pagi ini saya bisa ketemu langsung dengan orangnya. Bang Hotman, menarik sekali Bang ya. Dan terima kasih banyak kesempatannya untuk bisa berbincang-bincang di acara ngopi bareng ya. Dari pengalaman-pengalaman Abang yang saya baca, luar biasa, seorang anak penjual mobil ya Bang ya. Usaha angkutan mobil. Angkutan mobil. Ya. Lantas kuliah di Unpar, kuliah di Australia, kuliah di UGM. Sama Unpad. Sama Unpad, ya. Doktornya. Ya. Dan selalu berada dalam keadaan yang ranking 1. Ranking 1. Pertanyaannya Bang, melihat Abang yang luar biasa itu, selalu ceria, selalu gembira. Kapan terakhir Abang menangis Bang? Pertanyaan yang sangat sensitif. Saya terakhir saya ada 2 kali yang saya ingat saya menangis. Pertama, waktu ibu saya meninggal di rumah adik saya tanpa sempat diobatin karena jatuh di kamar mandi. Berarti darah tinggi. Kenapa saya menangis? Menyesal, ya. Karena ibu saya ini adalah orang yang selalu saya bawa, temanin saya check up ke luar negeri. Sampai ke Australia, ke Singapura, dia bisa berjam-jam temanin saya nunggu dokter, tapi saya tidak pernah check up dia. Itu saya sedihnya. Padahal kan cuma darah tinggi. Itulah kehebatan ibu saya, ibu orang Batak yang tegar, nggak pernah mengeluh. Padahal darah tinggi kalau kita cek rutin kan nggak begitu susah. Ternyata tiba-tiba jatuh di kamar mandi di rumah adik saya, dan saya masih sempat ikut bawa ke rumah sakit, sudah meninggal. Dan disitulah saya menangis. Begitu banyak pelayak datang, saya nggak mau keluar dari kamar, langsung subuh saya bawa pulang kampung mayatnya. Itulah menangis yang pertama. Menangis yang kedua karena gembira. Saya landing di Amerika, terus langsung lanjut ke Boston, ke kompleknya Harvard Law School, di mana putri saya sekolah. Begitu saya sampai di kompleksnya itu, oh my God, aku kan dari kampung, aku bisa sekolahkan anak di mana Presiden Obama di situ, presiden top di situ, putri saya kan sekolah di sana. Itulah menangis saya yang kedua, gitu Pak. Luar biasa. Saya peluk putri saya sampai saya menangis. Jadi kalau kita mendengar dari uraian Bang Hotman, pahamlah kita seorang anak laki-laki yang membuat dia menangis 2 hal. Satu ibunya, satu anaknya. Satu putrinya. Dan kayaknya saya juga memang kalau melihat Bang Hotman yang begitu tegar dengan nuansa yang berwarna-warni, dan saya tetap merasa bahwa ini bukan aslinya, ini asli di dalamnya adalah orang yang sensitif, agak emosional dalam hal menghadapi ketidakadilan, dalam hal menghadapi orang-orang yang mengalami berbagai masalah. Abang terkenal seorang pengacara, apa istilahnya, Lamborghini, lantas pengacara 30 miliar dan segala macamnya. Tetapi setiap hari
dalam YouTube-nya Abang ataupun video-video singkat berada di Kopi Joni menemani banyak orang untuk memberikan nasihat hukum. Sebenarnya itu kan cara Abang membuka diri kepada orang-orang yang tidak bisa menjangkau secara ke kantor. Niat dibalik itu apa, Bang? Sebenarnya itu terjadi secara kebetulan. Jadi bukan karena maksud mencari popularitas. Saya sudah hampir 30 tahun bergabung di kantor pengacara yang besar internasional, Makarim Taira, yang pendirinya Dr. Makarim yang lulusan Harvard, anaknya yang menteri sekarang, Nadiem Makarim. Nah, itu Nadiem Makarim waktu saya masih sama bapaknya, masih saya cubitin kupingnya, masih kecil. Sekarang jadi menteri kan. Oke. Selama 25 tahun lebih, 30 tahun lebih, hidupku berkecimpung dengan perkara-perkara raksasa, menangani berbagai konglomerat, karena saya memang 10 tahun jadi anak buahnya berbagai pengacara bule. Tapi kemudian saya dikirim ke Australia, kerja di kantor pengacara yang pengacaranya 700 orang, satu gedung semua pengacara. Seperti yang kita lihat di film-film itu. Pulang dari saya jadi pimpinan, yang semula saya anak buahnya bule-bule, berarti saya lah Batak pertama yang menjadi bosnya pengacara-pengacara bule. Jadi benar-benar komersial, perkara bisnis antar negara gitu loh. Terus tiba-tiba dibangun kereta api bawah tanah depan Sudirman. Kan saya kan berkantor di Sudirman, di gedung Sumitmas seberang Ratu Plaza. Saya nggak kuat macetnya. Akhirnya saya pindah ke gedung saya di Kelapa Gading. Ya karena rumahnya dekat sama kantor, nggak usah buru-buru lagi ke Sudirman kan. Akhirnya saya ngopi dulu. Kebetulan pemiliknya namanya si Joni. Iya. Karena saya ngopi di situ pagi, pelan-pelan teman-teman maupun artis kan pada dasarnya nggak bayar honor. Saya undang ke sana biar saya nggak usah buang waktu lagi di kantor. Akhirnya kalau artis datang, wartawan otomatis datang kan. Akhirnya seluruh Indonesia kalau Sabtu Minggu itu orang harus ambil tiket nomor 1, nomor 2, nomor 3. Cuma kadang-kadang saya suka sesalkan diriku sendiri karena nggak kuat. Karena kalau kita terima konsultasi satu orang minimum 20 menit. Iya betul. Kan dengarin dulu, baru kasih nasihat. Kalau 10 orang udah 200 menit. Iya. Kadang-kadang yang daftar bisa hampir 100. Kadang-kadang ada yang sudah saya harus pulang udah jam 11 siang dari jam 7 subuh. Kadang-kadang pegang kaki saya. Kenapa? Kan saya harus pulang ke bandara. Saya nggak bisa nunggu lagi besok. Bahkan ada yang tidur di masjid. Di situ menungguin saya. Itu artinya apa? Betapa mahalnya keadilan di Indonesia. Itu. Ya, saya ingin mengembalikan ke pertanyaan pertama yang membuat Abang menangis tadi, Bang. Ya. Kaitannya dengan Abang membuka diri untuk orang banyak tadi. Apa yang diajarkan oleh ibu Abang tentang bagaimana hidup Abang ke depan saat masih pendidikan yang di masjid? Kalau ibu saya itu selalu menekankan agar kerja keras, dan dia selalu menekankan bahwa sekolah adalah jalan utama untuk menuju kesuksesan. Eskalator kehidupan, Bang, ya. Ya, bahkan ibu saya itu waktu kecil sering pergi ke pasar beli ikan mujahir 1 kaleng, 1 ember. Itu disup, dibagikan anaknya 10. Jadi kalau makan di meja panjang. Abang anak keberapa, Bang? Nomor 6. Ini nomor makanya 6. Tato saya 6 nih. Oke, terus sambil dikasih ini ikan mujahir, selalu ada pesan, biar kau pintar di sekolah. Jadi ibu saya itu dari kampung, tapi dia tahu gizi itu bisa menentukan IQ. Dan memang aku dari kecil sampai dokter, saya dokter cum laude. Gak pernah saya juara 2, selalu juara 1. Oh, luar biasa. Sebelum ke Abang lagi, ya. Ica, ya. Kamu selama ini sering ngobrol dengan Bang Hotman. Iya. Saya berada di dalam sebuah organisasi namanya CEO Indonesia. Iya betul. Tetapi bukan itu yang saya ingin tanyakan, karena tidak formal diskusi yang berat, yang ringan-ringan aja. Iya, Bang. Yang kamu lihat sisi manusiawinya Bang Hotman itu gimana sih? Suruh dituduh playboy, padahal gitu. Hati-hati loh katanya. Dulu pertama kali saya deket Abang nih,
Cak hati-hati Bang Hotman playboy gitu. Terus memang akhirnya kan Bang Hotman nyaman di grup CEO Indonesia, akhirnya aku bilang Bang mau di-invite ke CEO 1, 2, 3. Oke, ya udah jadi semua CEO tuh ada. Jadi Bang Hotman udah jadi salah satu ikon CEO, seorang lawyer yang top bergabung di CEO. Kita juga sangat seneng banget. Sampai teman-teman kita, ayo Cak, invite dong Bang Hotman ke CEO Jatim. Terus yang ketua Bali juga bilang, invite dong Bang Hotman di CEO Bali gitu. Oke, aku tanya, Abang mau nggak Bang? Oke, ya udah jadinya Abang di beberapa grup kita. Kalau yang aku lihat Abang tuh orangnya kelihatannya memang ini ya, yang tajir banget gitu kan kalau di TV-TV. Tapi memang Abang itu hatinya baik dan beliau sangat humble gitu. Mau bantu orang yang susah. Berapa kali saya lagi jalan bareng juga ada yang tiba-tiba datang, ada mau discuss yang masalah seperti itu. Ya abang lihat-lihat gitu loh. Kalau memang ini nggak mampu ya abang bantu gitu. Nah itu dibantu yang ya. Jadi kalau ada yang tidak ini tetap dibantu ya. Iya. Luar seperti biasa. yang di Kopi Joni aja. Yang di Kopi Joni itu Iya. ya. Terus kalau yang kesan playboynya benar apa enggak sih? Bang kasih tahu gak? Rasanya playboy yang bertanggung jawab ada. Jadi kalau abang sih orangnya karena terlalu banyak cewek yang ngejar si abang. Jadi kadang-kadang ya udah deh abang ya, pergilah sama yang ini gitu. Tapi aku yakin sih abang tetap cinta sama istrinya. Temen-temen itu kayak ya dayang-dayang aja lah, kayak kita ini dayang-dayangnya abang. Dayang-dayang boleh 20 tapi istri tetap satu Bang ya. Bang Hotman, saya ada kalimat Bang Hotman yang menarik ya. Saya mudah-mudahan redaksinya saya tidak salah. Ya. Saya tidak bersih, tetapi di kasus ini saya bersih. Itu abang nyatakan di sebuah persoalan hukum di Australia kalau tidak salah. Ya. Yang kedua abang katakan bahwa tidak ada pengacara yang bersih. Kalau pengacara itu bersih berarti dia hipokrit. Dan dosa orang hipokrit double. Ya, jadi sebenarnya seperti apa sih kesilapan hukum kita sampai abang bisa menyatakan yang semacam itu Bang? Ya memang kita harus akui bahwa di lapangan itu benar-benar masih banyak yang tidak bersih. Masalahnya kalau saya sudah memilih jadi pengacara bisnis, tentu kan saya harus membuat tindakan yang menguntungkan klien karena saya udah terima honor. Sementara alamnya masih sangat kurang bersih. Makanya kadang-kadang saya menyesuaikan diri dengan keadaan lapangan. Karena kalau saya lawan lapangan, kalau saya lawan keadaan yang di pengadilan, klien saya yang rugi. Makanya saya selalu bilang kepada pengacara, harus memilih mau pengacara murni LBH atau pengacara bisnis. Begitu kau jadi pengacara bisnis, you have no choice. Kamu harus menyesuaikan perbuatan kamu untuk kepentingan klien. Karena klien kan maunya menang. Kalau pengacara idealisme kayak di LBH kan itu lain. Saya selalu bilang sama orang, kalau jadi pengacara itu, jangan kaki kiri kamu di neraka, kaki kanan di surga. Ya kan? Akhirnya nanti bagian tengah pecah gitu loh. Bolanya pecah, ketarik. Ya, artinya nggak boleh hidup di dunia pura-pura idealisme, tapi di belakang benar-benar kotor gitu loh. Jadi saya selalu bilang, life is a choice. Ya. Begitu kau jadi pengacara bisnis, apapun kebusukan klienmu, kamu harus tutupin. Itu bukan hanya sekedar kemauan pengacara, memang undang-undang mengatakan begitu. Di Amerika kalau membocorkan kepentingan klien masuk penjara loh. Izinnya dicabut. Itu ada itu kalau Anda nonton. Jadi by law kita disuruh menutupi kebusukan. Ya tentu ada kemungkinan masuk neraka, itu loh konsekuensinya. Tapi karena harus demi kepentingan klien kita nggak boleh membocorkan kelemahan dan kebusukan klien. Itu intinya itu. Itu mungkin yang dimaksud dengan etika profesional. Benar. Lawyer, Bang, ya. Ya. Kalau di Amerika namanya itu client lawyer privilege. Anda sering nonton TV, seorang pengacara sampai diapain pun nggak boleh bocorkan rahasia kliennya. Begitu dibocorkan bisa diprosecute, ditahan.
Nah ini pertanyaan kembali lagi Bang, kalau tadi agak berat dikit, sekarang keringan lagi. Di masa kecil Abang berapa hukuman yang paling berat yang Abang rasakan dilakukan oleh ayah Abang tuh apa Bang? Karena kelihatan bener kalau ini nggak ada modal-modal baiknya nih, badungnya lumayan nih. Enggak, sebenarnya sih saya dari keluarga baik-baik. Ya. Saya dari keluarga berkecukupan di daerah kecil, kecamatan, tapi bapak saya pengusaha mobil kelas angkot. Jadi cukup. Enggak, maksudnya kenakalan Abang di masa itu Bang? Kenakalan saya di masa itu paling berantem sama adik kita, karena 5 laki 5 perempuan. Wajar lah sering berkelahi. Itu kenakalannya, suka berkelahi sama abang saya sama adik gua. Itu bisa dihukum dilidi, ya. Apalagi ya, rata-rata itu. Kalau kenakalan lainnya sih, ya main judi kecil-kecilan antar sekolah udah sering. Mencuri uang sering banget. Uang ibu saya, uang bapak saya, gitu loh. Tapi masih dalam batas-batas perbuatan di rumah, nggak sampai mencuri keluar gitu loh. Tapi yang dipukul ibu saya paling dilidi. Gara-gara itu dia apa Bang? Pakai sapu lidi. Ya, sapu lidi. Bapak saya seumur hidup saya seingat saya hanya sekali. Sekali. Saya lupa kesalahan saya waktu itu. Hanya sekali. Sejak itulah, sesudah saya punya anak, ada pernah anak saya karena rapotnya kurang bagus, aku pukul pakai gesper. Ibu saya datang menangis. Dia bilang, nggak ada wibawa seorang bapak kalau memukul anaknya. Kamu lihat, kau pernah nggak dipukul bapakmu? Oh iya ya, saya nggak pernah dipukul bapak gua gitu. Nah sejak itulah saya sama anak pendekatannya nggak pakai pukul lagi gitu. Jadi kejahatan yang besar sih nggak ada. Waktu SMP SMA ya biasa lah rayu sana sini. Di tiap kampung ada pacar. Itu sampai sekarang kayak udara daging. Bang, Abang itu pada saat ngambil doktor, ngambil master dan lain-lain itu kan punya hambatan-hambatan Bang ya. Hambatannya gini, Abang sudah jadi pengacara, sudah apa gitu. Membagi waktunya seperti apa Bang dengan situasi yang seperti itu? Ya, saya ambil master, juga ambil doktor, hampir DO. Hampir drop out karena sudah hampir lewat waktu, nggak sempat bikinnya. Ya, sampai anak saya kadang-kadang suka ledekin di rumah. Udah mau DO katanya. Terpaksa saya masih ingat waktu saya membuat disertasi doktor. Setiap saya pulang kerja, mampir dulu di Starbucks yang di Plaza Indonesia. Terus saya nulis di sana, karena disertasi saya itu perkara-perkara yang saya pegang, udah otomatis sudah di otak gue semua, bahkan dosennya nggak ngerti. Itu caranya gue, sambil ngopi 2 jam. Kalau pikiran kita itu jernih, suasana gembira, enak bener nulis. Pikiran itu fresh gitu loh. Ya udah akhirnya selesai. Keren. Karena bisa kebayang nggak seorang Bang Hotman pada saat itu kapasitasnya sudah luar biasa, masih sempat dan bareng lagi master dan doktornya ya. Cum laude lagi dua-duanya. Saya ingin kembali kepada Ica. Bang Hotman ini juga relatif aktif ya. Terus kamu dekat dengan Bang Hotman. Sering nggak Bang Hotman kasih motivasi kepada teman-teman ya? Banyak. Juga kalau lagi jalan bareng gitu kita suka diskusi juga sih tentang hukum ya gitu. Jadi sambil jogging kita rutin, saya banyak ilmu juga yang saya dapat dari abang. Dari Bang posting video. Apalagi kita suka posting juga tadi main TikTok. Jadi ada happy-nya, kalau nggak ketemu malah kangen. Karena nggak ada bercandanya gitu. Jadi kita udah satu tim ini udah ada happy-nya, terus kadang ngobrol juga ngomongin hukum. Terus ada video-video untuk pemerintah juga, bisa dilihat di Instagramnya Bang Hotman. Itu ada masukan Bang Hotman untuk pemerintah yang lagi isu-isu terkini gitu loh Bang. Nah itu yang saya ingin gali lebih jauh lagi gitu kan ya. Soal kepekaan Bang Hotman dengan isu-isu kekinian. Dan Bang Hotman itu saya melihatnya bahwa orang ini sebenarnya kamuflase ini. Sebenarnya kamuflase ini. Jadi diri sebenarnya adalah
dari Bang Hotman, seorang pengacara yang ingin melihat Indonesia lebih baik. Betul. Iya. Pada bagaimana memanfaatkan ilmu hukumnya bukan, tapi bagaimana membuat ilmunya itu bermanfaat buat Indonesia yang lebih baik melalui video-video itu Bang ya. Iya betul. Abang suka puterin video-video, pokoknya isu-isu terkini kita bawain pada saat kita jogging tuh pagi-pagi. Salam dari Hotman Paris, kayak kemarin undang-undang Cipta Kerja, Omnibus Law itu sudah sering saya muat. Dan baru 2 malam lalu saya diminta makan malam sama Menko Equin, Menteri Pak Erlangga. Pak Erlangga. Ya, saya diminta untuk membantu timnya Menko Equin membuat peraturan pelaksana dari undang-undang Omnibus Law. Kemarin kita makan malam di Hyatt. Iya. Diajak Pak Menteri, Pak Menko Equin. Oh. Ya. Terus lucunya si Erlangga abang bilang, saya nggak mau jadi menteri ya. Gue bilang gitu. Karena jangan dianggap orang Iya. cari muka. Ya. Saya nggak mau begitu. Dan saya yakin tawaran abang untuk jadi komisaris, jadi apa DPR atau apa, yakin banyak sekali lah sudah itu. Iya, Prabowo klien saya 20 tahun. Keluarganya Hasim, semua perusahaan dia waktu krisis moneter 98 saya yang bela. Bahkan sebulan lalu Prabowo masih telepon saya. Mau mengabdi negara enggak? Kenapa? Digugat di arbitrasi soal itu pembelian helikopter atau apa itu. Jadi memang itu klien saya dan dulu diminta masuk Gerindra, gua nggak mau. Haritanu klien gua. Iya. Pak Erlangga ketua Golkar klien gua juga. Si Erik menek BUMN klien gua. Iya. Saya mau bebas Pak. Enak begini. Kalau dari segi duit tentu jauh lebih banyak kalau kerja jujur ya. Jauh lebih banyak dari pengacara. Kalau misalnya saya kerja DPR gaji 50 juta, kadang-kadang itu setengah jam saya bisa dapat. Kalau pengusaha datang, kalau buru-buru, saya bisa minta ratusan juta untuk sekali temu. Tapi bukan itu yang saya kejar. I'm happy dengan apa adanya, apalagi sekarang ini sesudah corona ini, semakin realize, semakin menyadari bahwa kita harus punya tujuan hidup bahagia dengan cara apa. Itu filosofi saya sekarang. Luar biasa, keren Bang. Menjelang kita tutup, yang lainnya lagi Bang. Abang kan sering olahraga di sini Bang. Ya. Perubahan apa? Ya, saya melihat di Ancol fasilitasnya semakin bagus. Saya juga terkejut waktu ada jalan jogging itu loh yang dari kuburan Belanda sampai ke sana. Iya, Itu bagus. Terus running tracknya juga sudah bagus gitu loh. Dan fasilitas ekopark semakin bagus. Itu salah satu perubahan. Dan meskipun meskipun Ancol itu bisa menarik duit sebanyak-banyaknya waktu pandemi, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan, di mana dibatasi tidak boleh masuk. Bahkan waktu pertama kali disebutkan umur 60 nggak boleh masuk, aku yang telepon Pak Gubernur DKI, justru umur 60 boleh masuk pagi-pagi agar sehat. Oh iya aja dirubah peraturannya. Iya, saya baca itu video abang itu. Selain Ancol Bang, mengenai Jakarta sendiri perubahannya apa yang abang lihat Bang? Perubahan Jakarta, ya saya sudah pandemi ini susah dikatakan ukurannya, karena memang sebagian rakyat kan di rumah, ya kemacetan juga belum tahu pasti kita bakal macet karena sebagian orang di rumah, ya. Tapi seperti biasa banyak yang pro dan kontra. Tapi saya melihat belakangan ini Pak Anies sudah lebih baik, lebih dekat ke masyarakat. Itu yang saya lihat, ya sudah mulai pendekatannya, karena tentu kan waktu pemilihan itu kan ada pro dan kontra, itu udah pasti. Ya, saya kira kalau Pak Anies, kalau saran saya Pak Anies agar lebih dekat lagi, turun lagi ke daerah kantong-kantong yang dulu tidak memilih dia. Itu agar kadang-kadang kan misunderstanding itu ada gara-gara tidak tahu. Mungkin kalau udah tahu, saya selama beliau selalu ketemu, is oke, nggak ada masalah. Bahkan kemarin waktu Hari Pahlawan, dia WA saya, selamat Hari Pahlawan, karena kakek saya itu panglima perang ditembak Belanda dari pahlawan Indonesia di Singamangaraja. Kakek saya kepala bagian perangnya, tapi meninggal ditembak Belanda. Dia tahu itu, dia ada di buku soalnya. Jadi secara personality Pak Anies bagus gitu loh. Kepada semua teman-teman ngopi bareng, ini bukan acara yang pertama, insya Allah Abdul lainnya kita bisa bertemu dengan Bang Hotman Paris kembali. Terima kasih banyak Ica atas Sama-sama, kesempatannya. Bang, terima kasih.
Dan hari ini akan ada dari teman-teman Alliance Eco Park, Hotman, silahkan. Ini dia dari Steward. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.